Terus terang problem kita hari ini bukan kekurangan aturan. Aturan itu banyak sekali. Yang salah adalah bagaimana kita menafsirkan aturan itu. Dan kekeliruan cara berpikir kita, terutama aparat penegak hukum ketika kita menafsirkan aturan. Dan buku ini menurut saya dengan sangat gamblang menunjukkan satu hal, penegakan hukum kita terlalu sering berhenti pada angka kerugian. Tapi tidak sungguh-sungguh membuktikan ada tidaknya kejahatan. Dan ini sangat berbahaya, karena ketika angka dijadikan pusat, hukum kehilangan ruhnya. Kemudian secara teknis kita harus berani mengubah pendekatannya. Kerugian negara tidak boleh lagi menjadi titik awal atau starting point, tetapi harus menjadi konsekuensi, akibat. Artinya yang pertama diuji itu adalah perbuatannya. Apakah ada fraud, apakah ada penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, atau ada benturan kepentingan. Kalau ini tidak terbukti, maka berapapun angka kerugiannya, itu tidak otomatis menjadi tindak pidana. Masalahnya sekarang yang terjadi sering terbalik. Dicari dulu angka kerugian, lalu dicocokkan dengan pasal atau dicarikan pasalnya. Ini bukan penegakan hukum, ini konstruksi perkara. Yang kedua, kita harus memperketat standar kausalitas. Tidak cukup mengatakan ada kerugian. Harus dibuktikan secara teknis bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dari tindakan melawan hukum, bukan akibat dinamika pasar, perubahan kebijakan, atau kondisi eksternal. Nah, ini yang sering diabaikan. Dan yang ketiga, perlu mekanisme uji independen. Saya berpendapat untuk perkara yang melibatkan keputusan bisnis, penghitungan kerugian negara seharusnya tidak boleh hanya berasal dari satu lembaga. Harus lebih dari satu lembaga yang lebih independen dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bisnis. Harus ada panel ahli atau second opinion. Karena sekali masuk pidana, dampaknya tidak hanya ke individu, tapi ke seluruh ekosistem. Seluruh ekosistem bisnis akan terpengaruh. Dan yang paling penting, kita harus konsisten menerapkan business judgment rule secara nyata. Ya. Business judgment rule bukan sekadar sebagai jargon. Selama keputusan diambil tanpa konflik kepentingan, berbasis data, dan untuk kepentingan perusahaan, maka negara wajib melindungi. Ya. Kalau ini tidak dilakukan, maka sebenarnya kita sedang menghukum keberanian mengambil keputusan.